Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, seperti biasa, jangan lupa siapkan buku catatan dan buku latihan serta alat tulis. Kemudian, kalian simak dan catat penjelasan yang ada di dalam video ini. Oke, kita mulai ya. Ya, pada hari ini masih lanjutan bab 2, yaitu tentang gerak dan gaya. Tapi hari ini Ibu akan membahas lebih lanjut tentang GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan, dan gaya. Oke, sudah siap? Kita simak. Silahkan disimak dan dicatat. Yang pertama, Ibu bahas ulang lagi tentang GLB, walaupun minggu sebelumnya atau minggu lalu sudah Ibu bahas. Ibu bahas lagi ya anak-anak. GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, GLB memiliki persamaan atau rumus S sama dengan V dikali T, atau bisa juga V sama dengan S per T, atau T sama dengan S per V. Berikut keterangannya. V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak, satuannya meter, dan T merupakan waktu, satuannya sekon atau detik. Baik, contoh soalnya seperti minggu lalu sama. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 60 meter per sekon selama 30 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Jadi yang pertama, kalian tulis diketahui dulu. V-nya atau kelajuannya adalah 60 meter per sekon. Kemudian T, yaitu waktunya selama 30 sekon. Kemudian tulis ditanya pada soal adalah jarak atau S. Oke, disimak jawabannya. Karena yang ditanya adalah jarak, maka kita pakai rumus yang S sama dengan V dikali T. Tinggal kita masukkan angkanya. V-nya 60 meter per sekon dikali T-nya 30 sekon, maka S sama dengan 180 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 180 meter dengan kelajuan 60 meter per sekon selama 30 sekon. Oke, kita lanjut ya. Ibu tampilkan grafik GLB atau grafik gerak lurus beraturan. Ada dua macam grafik. Yang pertama ini grafik A, yaitu grafik V terhadap T. Bisa dilihat penjelasannya. Grafik A itu merupakan grafik kecepatan terhadap waktu. Merupakan berupa garis lurus mendatar karena pada GLB kecepatannya tetap pada setiap waktu. Jadi dengan kecepatan tetap itu setiap waktu yang berlalu ketika suatu benda itu bergerak lurus beraturan, maka setiap waktu pasti memiliki kecepatan yang tetap atau stabil. Grafik yang kedua atau grafik B itu merupakan grafik jarak atau perpindahan terhadap waktu, yaitu berupa garis lurus miring ke atas karena pada GLB setiap detik memiliki kelipatan jarak yang sama. Jadi misalkan ketika benda itu bergerak selama 1 detik, benda bergerak menghasilkan jarak 5 meter. Nah, pada GLB berlaku ketika benda itu bergerak selama 2 detik, maka jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Begitu seterusnya, jika benda itu bergerak selama 3 detik, maka benda akan memiliki jarak 15 meter. Jadi berlaku kelipatannya, jadi kelipatan yang sama. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh GLB dalam keseharian.
Yang pertama, pada jalan tol yang lurus, mobil dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan tetap. Ingat ya, jalan yang lurus. Selanjutnya, jika sebuah benda dilempar pada ruang hampa, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Masih banyak contoh yang lainnya tentu. Bisa kalian cari di internet ataupun di buku. Selanjutnya, kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah secara teratur tiap detik. Jadi gerak benda pada lintasan lurus, jadi setiap detiknya kecepatannya berubah-ubah, namun berubah-ubahnya secara teratur. Nah, perubahan kecepatan setiap detik disebut percepatan atau perlambatan, dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, ada dua macam GLBB. Yang pertama adalah GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa itu GLBB dipercepat? Yaitu gerak suatu benda yang mendapat tambahan kecepatan dalam setiap detik. Namanya dipercepat berarti mendapatkan tambahan kecepatan. Contohnya, gerak benda yang jatuh bebas atau buah jatuh dari pohonnya. Pasti kalian sudah pernah lihat ya buah jatuh dari pohon. Nah, gerak jatuh bebas itu mengalami percepatan. Kenapa? Karena ada gravitasi sehingga kecepatannya semakin besar. Contohnya bisa lihat di gambar. Jadi ketika contohnya itu ada pohon kelapa, ya, buah kelapa jatuh dari atas, semakin ke bawah maka kecepatannya akan semakin bertambah. Maka ini termasuk ke dalam GLBB dipercepat. Contohnya lagi adalah seseorang yang menaiki sepeda di jalanan yang menurun. Jadi ketika kalian menaiki sepeda pada jalan yang menurun, pastinya semakin ke bawah semakin cepat kecepatannya. Yang terakhir ada air terjun. Nah, di sini ada percobaan GLBB dipercepat. Ya, pada GLBB dipercepat, jika dilakukan percobaan dengan menggunakan alat namanya ticker timer, akan menghasilkan tanda ketikan pada ticker timer yang jaraknya semakin besar dan perubahannya secara teratur. Seperti pada gambar nih. Jadi di gambar itu merupakan hasil dari percobaan menggunakan ticker timer. Nah, di situ ada tanda ketikan, ya, tanda ketikan dari pada awal dimulainya percobaan menggunakan ticker timer. Tanda ketikannya terlihat rapat. Itu menandakan bahwa kecepatannya masih lambat. Nah, ketika kecepatannya ditambahkan atau dipercepat semakin ke kanan, lihat arah geraknya ke kanan, maka tanda ketikannya semakin melebar atau menjauh. Itu menandakan bahwa gerakan ticker timernya semakin cepat. Begitu, bisa dipahami anak-anak? Itu hasil dari ticker timer GLBB dipercepat. Jadi, awalnya rapat tanda ketikannya, kemudian diakhiri dengan tanda ketikan yang jarang-jarang. Kemudian GLBB yang kedua adalah GLBB diperlambat, yaitu gerak benda yang semakin berkurang kecepatannya dalam setiap detik. Contohnya, benda dilempar vertikal ke atas. Bisa dilihat pada gambar. Jadi ketika kita memegang benda, misalkan bola, kita lemparkan ke atas, apa yang terjadi yaitu terjadilah gerakan GLBB diperlambat. Jadi semakin bola itu ke atas, maka gerakan bola itu akan semakin lambat. Yang kedua, mobil yang melaju kemudian direm. Lalu yang ketiga, seseorang yang menaiki sepeda di jalanan yang menanjak. Nah, berikut percobaan GLBB diperlambat. Jadi masih menggunakan ticker timer, namun ticker timernya diperlambat. Sebagai berikut dihasilkan tanda ketikan semakin kecil, berarti benda melakukan gerakan diperlambat.
Nah, kebalikan dari GLBB dipercepat ya anak-anak. Kalau tadi di GLBB dipercepat, tanda ketikan pada ticker timer diawali dengan tanda ketikan yang rapat lalu renggang. Sedangkan pada ticker timer GLBB diperlambat diawali dengan ketikan yang jarang, kemudian diakhiri semakin lama ketikannya, tanda ketikannya semakin rapat. Itu menandakan bahwa dari gerakannya, gerak benda atau ticker timernya dari cepat ke lambat, maka disebut sebagai GLBB diperlambat. Jangan sampai kebalik ya anak-anak. Selanjutnya, rumus pada GLBB. Nah, di sini ada 3 macam rumus. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Selanjutnya ada S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, di sini Ibu berikan juga untuk mencari percepatan, yaitu VT dikurang V0 dibagi dengan T atau waktu. Berikut keterangannya. S merupakan jarak, satuannya meter. V0 merupakan kecepatan awal atau meter per sekon, satuannya meter per sekon. VT merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. T merupakan waktu dengan satuan sekon atau S. Dan A merupakan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ingat, kecepatan dengan percepatan itu berbeda ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya, diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 2 sekon. Benda ini kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. Hitunglah berapa kecepatan akhir dan jarak yang ditempuhnya benda tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kalian tulis dulu diketahui, bisa disingkat menjadi dik. V0 atau kecepatan awalnya pada soal adalah 5 meter per sekon. Kemudian bendanya mengalami percepatan, berarti A sama dengan 2 meter per sekon. Dan yang terakhir adalah bendanya bergerak selama 2 sekon, berarti T atau waktunya 2 sekon. Kemudian yang ditanya ada 2 nih, kecepatan akhir atau VT dan jarak atau S. Nah, di sini kita jawab dulu yang A ya. Yang ditanya adalah VT atau kecepatan akhir. Pakai rumus yang VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Maka kita masukkan saja angkanya. V0-nya 5 meter per sekon ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat ditambah T-nya 2 sekon. Maka didapatlah VT-nya adalah 9 meter per sekon atau 9 meter per detik. Kemudian yang B, mencari jarak, kita pakai rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Ingat, rumus-rumus yang Ibu gunakan ini adalah rumus yang Ibu berikan tadi di slide sebelumnya. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, di sini jika kalian sudah menuliskan rumusnya, maka kalian tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Kita masukkan ya, V0-nya 5, kemudian T-nya 2, ditambah setengah, kemudian ditambah A-nya itu 2, kemudian setengah dikali A-nya 2, dikali T kuadrat. T-nya 2, maka 2-nya dikuadratkan. Maka kita sederhanakan, 5 dikali 2 sama dengan 10, ditambah setengah dikali 2 dikali 4. 4 ini dari mana? Dari 2 pangkat 2. Jadi kita sederhanakan, didapatlah hasil jaraknya adalah 14 meter atau S-nya adalah 14 meter. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak?
Sebenarnya mudah, asalkan kalian sudah sudah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kemudian tinggal kalian masukkan ke rumus angka-angkanya, itu gampang deh. Oke, Ibu kasih contoh soal yang kedua ya, tentang GLBB. Jadi hitunglah percepatan yang dialami sebuah benda yang pada awalnya diam. Kemudian dalam waktu 5 detik dapat menempuh jarak 25 meter. Nah, bagaimana nih? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui di awal tuh, benda pada awalnya diam, berarti V0 atau kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Kenapa 0, Bu? Karena bendanya pada awalnya diam. Kemudian T-nya dalam waktu 5 detik atau 5 sekon. Lalu apalagi yang diketahui? Jaraknya yaitu 25 meter. Apa yang ditanya? Percepatan atau dilambangkan dengan A kecil. Bagaimana cara menjawabnya? Kita pakai rumus yang S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kenapa? Karena yang diketahui adalah V0, T, dan S. Maka kita pakai rumus yang S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. S-nya karena sudah diketahui, kita tulis saja S-nya itu 25 sama dengan V0-nya adalah 0 dikali T-nya 5 ditambah setengah dikali A. Kenapa A ini tidak saya ubah dengan angka? Karena A yang ditanya. Kemudian dikali T-nya 5 dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena memang di rumusnya T-nya dikuadratkan ya anak-anak. Kalau tidak dikuadratkan ya nggak usah dikuadratin. Kemudian kita sederhanakan, 25 tetap kita tulis sama dengan 0 ditambah 0 dikali 5 kan sama dengan 0. Kemudian ditambah setengah dikali A dikali 25. Dari mana 25, Bu? Dari 5 pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, 25 sama dengan 0 tetap ditulis ditambah 12,5A. Dari mana 12,5? Jadi Ibu sederhanakan 25 dikali setengah, atau bisa juga 25 dibagi 2, maka hasilnya 12,5A. Kok A-nya tetap ditulis, Bu? Ya iya dong, karena A-nya yang akan dicari. Oke, kita pindah ruas ya. 12,5A kita pindah ruas ke ruas kiri. Sedangkan 25-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka 12,5A sama dengan 25. Yang dicari adalah A. Maka A sama dengan 25 dibagi 12,5. Maka A adalah hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan Ibu melalui chatting, atau bisa kalian cari di internet dan buku, atau kalau ada minta ajari dengan orang tua atau saudara kalian. Oke anak-anak. Nah, grafik pada GLBB kita lihat ya. Di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Bisa dilihat garisnya yang diawali dengan V0 ya, kecepatan awal, dituliskan dengan garis lurus miring ke atas, itu merupakan GLBB dipercepat. Kemudian dilanjutkan dengan garis mendatar, itu merupakan gerak lurus beraturan. Kemudian dari gerak lurus beraturan ditarik garis lurus ke bawah. Nah, itu merupakan grafik GLBB diperlambat.
Ingat ya, itu bukan jalanan menaik atau menurun, tapi grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi ketika grafiknya garis miring ke atas, berarti itu kecepatannya meningkat, berarti GLBB dipercepat. Ketika garisnya lurus, berarti itu adalah GLBB, gerak lurus beraturan saja. Selanjutnya, jika garisnya ditarik lurus miring ke bawah, berarti itu kecepatannya berkurang. Semakin lama kecepatannya semakin berkurang, maka grafik tersebut disebut sebagai grafik GLBB diperlambat. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang gerak itu sudah selesai, maka ibu lanjutkan tentang gaya. Apa sih gaya itu? Gaya yaitu suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dapat berubah bentuk, posisi, dan arah. Contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, yang pertama ada seorang anak mendorong meja, berarti anak tersebut memberi gaya pada meja tersebut. Apa yang terjadi ketika kalian mendorong meja? Iya, mejanya akan berubah posisi, ya kan? Kemudian gambar yang kedua adalah seorang anak menarik meja. Nah, berarti anak tersebut memberi gaya pada meja tersebut. Ya, jadi ketika kalian menarik meja juga meja akan berubah posisinya. Lalu gaya itu diberi lambang dengan huruf F. Nah, satuan gaya adalah Newton atau N. Gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya kita coba melukiskan gaya. Bagaimana caranya? Jadi gaya dilukiskan dengan suatu anak panah. Jadi panjang anak panah itu mewakili besar gayanya, panjang anak panahnya. Sedangkan arah anak panah, yaitu ujung anak panahnya itu menunjukkan arah gaya. Nah, anak panah yang ibu berikan ini arahnya ke kanan ya anak-anak. Selanjutnya, contoh menentukan besar dan arah gaya. Nah, di sini ibu berikan gambar lukisan gaya. Ada titik A. Nah, itu lukisan gayanya anak panahnya mengarah ke arah kanan ya. Jadi di situ ada sekat-sekat. Jadi jika setiap sekat pada anak panah tersebut mewakili 20 Newton, maka besar gaya pada gambar di atas adalah 100 Newton. Kok bisa, Bu, 100 Newton? Coba dihitung. Ada berapa bagian pada anak panah tersebut jika sudah disekat-sekat seperti itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap sekat itu besarnya 20 Newton, berarti 20 Newton dikali 5, maka besar gaya pada keseluruhan anak panah tersebut adalah 100 Newton. Nah, gaya pada gambar tersebut memiliki arah ke kanan. Kenapa? Karena arah anak panahnya menuju ke kanan. Ya, selanjutnya ada macam-macam gaya. Jadi yang pertama adalah gaya otot, gaya listrik, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya gesek, dan gaya berat. Nah, pada kali ini ibu akan bahas tentang gaya gesek dan gaya berat. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek merupakan gaya sentuh antara dua benda yang arahnya berlawanan. Contoh, jika kalian meletakkan suatu benda di lantai, kemudian benda tersebut kalian geser ke arah kanan atau ke arah kiri, ke depan atau ke belakang, maka apa yang terjadi? Ada gaya gesek antara benda tersebut terhadap lantai ya. Nah, bisa dilihat di gambar arah gaya jika benda tersebut digerakkan ke arah kanan yaitu F, maka arah gaya gesek akan berlawanan yaitu ke arah kiri. Jadi pastinya gaya gesek ini gayanya berlawanan dengan arah gerak bendanya
Gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama adalah gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja ketika benda masih diam. Jadi ketika kita meletakkan benda di lantai, maka ketika kita belum menggeser benda tersebut, maka disitulah terjadi gaya gesek statis, karena permukaan benda sudah menyentuh permukaan lantai. Itu merupakan gaya gesek statis. Selanjutnya gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja ketika benda itu bergerak. Jadi ketika benda itu sudah kita geser, maka sudah terjadilah gaya gesek kinetis, yang arah gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh besar percepatan gravitasi di suatu tempat. Jadi kenapa ada gaya berat? Karena gaya berat ini itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, gaya berat itu dilambangkan dengan huruf W. Bisa dilihat pada gambar. Jadi ketika kita meletakkan benda di lantai, di meja, maka benda tersebut memiliki gaya berat. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah atau ke pusat gravitasi bumi. Nah, rumusnya gaya berat ini adalah W sama dengan M dikali G. Ingat ya, berat dengan massa itu berbeda. Kalau massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya newton. Oke, bisa kita lihat keterangan pada rumus. W adalah gaya berat dengan satuan newton. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G itu adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal gaya berat. Berapakah berat benda jika memiliki massa sebesar 0,5 kg dan berada di suatu tempat dengan percepatan gravitasi 5 meter per sekon kuadrat? Bagaimana penyelesaiannya? Jangan lupa setiap melakukan penyelesaian soal harus ditulis, diketahui, dan ditanya. Diketahui apa? Massa. Di soal ada massanya 0,5 kg. Kemudian gravitasinya 5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah berat benda atau W. Maka kita jawab pakai rumus W sama dengan M dikali G. Maka W sama dengan massanya 0,5 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah 2,5 kg meter per sekon kuadrat, atau W-nya atau gaya beratnya adalah 2,5 Newton. Kenapa? Kok bisa, Bu, dari kilogram meter per sekon kuadrat jadi Newton? Kenapa? Karena 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kalian bisa menuliskan satuannya pakai kilogram meter per sekon kuadrat, atau bisa kalian tuliskan dengan satuannya dengan Newton atau N. Itu ya anak-anak, jadi nggak ada yang salah. Oke, Ibu rasa cukup video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan ibu atau dengan teman-teman atau dengan keluarga kalian, atau bisa juga kalian cari di internet. Kemudian sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas masih tentang bab 2, tapi bahasannya adalah resultan gaya dan hukum Newton. Oke? Jangan lelah untuk belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Setelah ini akan Ibu kirimkan latihan soal ya. Jangan lupa dikerjakan, karena setiap latihan soal pasti ada nilai yang akan Ibu ambil. Oke? Lebih kurangnya Ibu mohon maaf pada video kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.